Peserta berikutnya dengan nomor urut 3, Elia Elsa dari Stipas Tahasub Danum Pambelum. Contohnya konflik Maluku yang dilatar belakangi oleh perbedaan agama. Kemudian konflik 1998 pada penghujung Orde Baru. Ini sasaran utamanya adalah properti milik warga etnis Tionghoa. Nah, konflik semacam ini juga pernah terjadi di bumi Tambun Bungai atau Kalimantan Tengah, yaitu konflik Sampit pada tahun 2001. Berdasarkan laporan International Crisis with Asia menjelaskan bahwa konflik ini terjadi lantaran adanya friksi antara warga lokal dan warga pendatang. Adanya juga perbedaan dan sikap tidak menghargai budaya, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Maka penulis melihat bahwa negara kita memerlukan suatu nilai orang untuk memiliki cara pandang yang berdampak pada dasar kebangsaan. Dalam hal ini adalah filosofi yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu filosofi 4 pilar Huma Betang. Apa itu Huma Betang? Huma Betang adalah rumah adat khas Kalimantan Tengah yang dibangun dengan ukuran yang besar. Biasanya orang menyebutkannya dengan istilah leuhantek atau rumah besar. Rumah betang atau rumah betang ini dibangun dengan lebar 10 sampai 30 meter dan juga panjang 30 sampai 150 meter. Rumah betang ini dihuni oleh sanak keluarga besar. Mereka memiliki latar belakang karakteristik sosial yang berbeda, kemudian agama yang berbeda. Namun mereka tetap hidup aman dan rukun di dalam rumah betang karena adanya filosofi 4 pilar rumah betang. Apa-apa saja? Yang pertama, ada nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kesetaraan, dan juga nilai damai. Dalam nilai kebersamaan ini diwujudkan dalam sikap gotong royong. Orang Huma atau orang suku Dayak ini percaya dengan adanya nilai kebersamaan ini akan memperkokoh persatuan dan kesatuan kelompok suku. Lalu nilai kejujuran ini diwujudkan dengan tindakan tidak mengucapkan kebohongan atau saksi dusta sekecil apapun. Masyarakat Dayak percaya bahwa dengan adanya nilai kejujuran akan menguatkan ikatan saling percaya sehingga menghadirkan semangat persatuan dan kesatuan dalam kelompok suku. Dalam nilai kesetaraan ini diwujudkan dalam sikap menjunjung persamaan kedudukan. Masyarakat Dayak percaya bahwa setiap orang memiliki hak dan tanggung jawabnya, sehingga mereka memiliki kedudukan dan persamaan. Maka supaya menghindari terjadinya diskriminasi, maka nilai kesetaraan ini wajib untuk dijunjung tinggi. Selanjutnya nilai damai diwujudkan dengan menghargai perbedaan. Nah, ketika adanya perbedaan pendapat yang berujung pada konflik, masyarakat Dayak berusaha untuk mengambil titik temu dengan bermusyawarah sehingga terjadinya adanya nilai damai di tengah masyarakat sehingga tidak bisa damai. Nah, penulis melihat bahwa filosofi 4 pilar Huma Betang ini sangat bagus untuk dilestarikan kepada generasi muda saat ini, khususnya melalui pendidikan. Dalam hal ini adalah pendidikan agama Katolik, khususnya buku ajar kelas 6 itu memuat materi-materi mengenai keanekaragaman dan kesatuan bangsa. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat menghayati imannya dan juga dapat berlaku cinta tanah air dan memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Fakta di lapangan yang penulis dapatkan adalah ketika penulis datang ke SD Negeri 1 Gangsayuh, secara tidak langsung peserta didik dan juga pihak sekolah ini telah menerapkan filosofi 4 pilar Huma Betang.
tetapi mereka belum memahami konsep dari filosofi 4 pilar itu. Maka penulis tertarik untuk menulis tentang penerapan filosofi 5 beta dalam pembelajaran 4 di kelas 6 di SD Negeri 1 Ugam Saya. Metode penelitian, penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Tempat dan waktu penelitian di SD Negeri 1 Ugam Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dan dilaksanakan pada 18 Agustus sampai dengan 20 September 2021. Informan ada 6 orang, yaitu kepala sekolah, guru wali kelas 6, guru dan 6 peserta didik Katolik kelas 6 di SD Negeri 1 Ugam Sayu. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya itu berpedoman pada Miles dan Huberman. Penerapan nilai filosofi 4 pilar Betang dalam materi pembelajaran 4 dimuat dalam 3 materi. Yang pertama adalah materi keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, materi keadilan dan kejujuran. Dan yang ketiga, materi aku warga dunia. Materi keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam materi ini dijelaskan bahwa dalam kitab suci perjanjian lama, dalam kitab Yosua dikisahkan menjadi wakil Tuhan yang pemersatu. Ia menyatukan bangsa Israel untuk dapat memasuki tanah terjanji. Nah, demikian pula yang ada dalam nilai kebersamaan filosofi 4 pilar 5 beta. Seorang bekas lego atau pemangku adat yang ada di rumah beta ini menjadi sosok pemersatu yang menyatukan sanak keluarga besar ini yang tinggal di Gunung Betang ini untuk dapat bersatu, bergotong royong untuk menjalankan kehidupannya di Gunung Betang. Penerapan dalam pendidikan agama Katolik ini dilakukan dengan guru mengajak peserta didik untuk berdiskusi dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kemudian melakukan aksi tindakan gotong royong untuk menguatkan nilai kebersamaan di tengah mereka. Kemudian yang ketiga dengan menulis puisi tentang kegabungan terhadap keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, materi keadilan dan kejujuran. Dalam materi ini dijelaskan dalam Injil Matius 25 ayat 33 sampai 37, Tuhan Yesus mengajarkan kepada semua orang untuk dapat berlaku jujur. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Nah, hal yang sama juga hadir dalam nilai kejujuran filosofi 4 pilar 5 beta, di mana bahwa masyarakat sebudaya diwajibkan untuk dapat hidup dengan nilai luhur kejujuran di dalam kehidupannya. Bagi masyarakat sebudaya, bahwa nilai kejujuran menjadi nilai luhur yang wajib harus ditanamkan sedini mungkin kepada anak-anak mereka. Karena mereka percaya bahwa dengan adanya nilai kejujuran ini akan mampu menumbuhkan ikatan saling percaya yang kuat sehingga terciptanya persatuan orang rumah. Penerapan dalam pembelajaran praknya di mana guru mengarahkan siswa untuk membuat refleksi pribadi, niat juga aksi mengenai keadilan dan kejujuran. Kemudian mengikuti ibadah tobat anak-anak. Nah pada saat itu setelah pembelajaran materi ada ibadah tobat anak-anak. Ini dalam untuk menerapkan nilai kejujuran. Kemudian materi aku warga dunia. Allah menghendaki agar seluruh umat manusia yang ada di dunia ini hidup dalam kedamaian. Seperti dalam doa Bapa Kami di surga seperti di bumi. Jadi setiap orang diharapkan untuk dapat berlaku damai. Demikian juga dalam nilai damai di dalam filosofi 4 pilar 5 beta. Orang rumah atau masyarakat sebudaya
bila adanya suatu friksi ataupun perbedaan di antara mereka yang menimbulkan suatu konflik, mereka akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah. Jadi seorang bekas leku atau pemangku adat ini menjadi pihak penengah. Mengadopsi tindakan musyawarah orang rumah, maka guru mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok diskusi dan membahas mengenai hubungan antar bangsa di dunia. Kemudian mengarahkan mereka untuk mendapatkan suatu kesimpulan bahwa dengan adanya nilai damai, maka akan ada nilai persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan dunia. Hasil penerapan filosofi Fakultas Merdeka yang pertama, peserta didik antusias mengikuti diskusi musyawarah tentang keberagaman di antara mereka. Mereka kemudian percaya bahwa dengan adanya ini bahwa keberagaman di antara mereka itu menjadi suatu hal yang tidak memalukan, tetapi suatu hal yang menarik dalam kehidupan mereka. Lalu mereka memiliki inisiatif mencegah tindakan menyontek di antara mereka. Kemudian yang ketiga, mereka melaksanakan piket kelas secara bersama-sama. Yang pada sebelumnya mereka sebagian tidak mau mengerjakan tugas tanggung jawab tersebut. Masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini menjadi suatu kekuatan sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Dengan adanya filosofi 4 pilar Merdeka yang terdiri dari nilai kejujuran, nilai kebersamaan, nilai kesetaraan dan nilai keamanan ini, diharapkan agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Sarannya bagi pendidik agar dapat mengkombinasikan metode pembelajaran dengan memanfaatkan nilai budaya Huma Betang ini, dan khususnya bagi pendidik di Kalimantan Tengah, agar peserta didik dapat membangun semangat cinta tanah air dan persatuan serta persatuan bangsa. Adil Katalino, Bacurang yang Kasaruga, Basenga Gajumata. Arus. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya, Delia Elsa. Ya, saya terkesan dengan cara Anda mempresentasikan hasil studi hasil penelitian. Anda banyak menatap audiens, itu menunjukkan Anda cukup menguasai substansi materi yang mau dipresentasikan. Pertanyaan saya adalah, dalam studi ini, kenapa yang dipilih adalah penerapan filosofi Huma Betang yang 4 pilar tadi itu dalam pembelajaran di SD, kelas 6 SD? Mengapa untuk menanamkan kebersamaan, kejujuran, kesetaraan, kedamaian itu tidak langsung diambil saja dari kitab suci? Tadi kan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang 4 pilar itu. Mengapa harus menggunakan filosofi Huma Betang? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, kenapa menggunakan filosofi 4 pilar Huma Betang? Karena filosofi ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat budaya. Jadi ini menjadi suatu nilai di dalam kehidupannya. Jadi sebelum adanya agama Katolik hadir di tengah masyarakat budaya, filosofi ini sudah menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Sehingga supaya semangat persatuan dan kesatuan ini lebih mudah mereka pahami, mereka tanamkan di dalam kehidupan mereka, maka perlu dengan adanya terapkan filosofi 4 pilar Huma Betang ini. Lalu dihubungkan dengan materi-materi dalam pendidikan agama Katolik, karena dalam materi ini juga memuat materi-materi tentang kesatuan dan kesatuan Indonesia. Apakah itu berarti karena filosofi Huma Betang itu sudah mentradisi, sudah difahami dengan baik oleh masyarakat Dayak ya di Kalimantan Tengah, maka untuk menerapkan nilai-nilai Katolik itu akan lebih mudah
dengan katakanlah menggunakan filosofi bunga betang ini? Apakah itu artinya seperti itu? Iya, betul sekali. Lebih mudah dipahami kepada masyarakat Dayak. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya, terima kasih. Saya ingin memberikan pertanyaan tadi ya. Anda melihat apa yang menjadi persoalan Mabetang tadi sebenarnya kan mengamankan apa ya tadi dengan kondisi di lapangan, kenapa tidak mengangkat teknologi yang berada ya. Kenapa Anda memilih yang kualitatif tidak kamu eksperimenkan, itu kan lebih tenang daripada kalau kamu lihatin tadi rasanya kualitatif. Kalau tadi kan lagi ya berangkat pada persoalan. Sebelum saya tanya persoalan, kenapa tidak berkuantitatif eksperimen? Kenapa tidak kuanti? Karena berhubung dengan waktu, saya mengkondisikan terhadap diri saya. Jadi kalau kuanti, sepertinya saya tidak mampu untuk melakukan itu. Jadi apa yang tidak mampunya Pak anak belajarkan? Maksudnya karena saya memiliki tugas yang banyak dan terstruktur. Jadi saya adalah mahasiswi semester 7 yang sedang ber-KKN dan PPL dan enggak jadi masalah. Yang penting saya calon tidak mempunyai waktu ya. kuanti. Jadi Alasannya bukan itu. Ya, mungkin tidak dalam rangka Anda lebih mendalami gitu ya. Kalau kan memang bisa dieksperimenkan lebih tenang ya, supaya kamu bisa mengontrol sendiri sehingga nanti celah-celah yang nanti mau ditanamkan tentang kebangsaan itu lebih tenang. Kalau kita uji nanti kan yang dicelahkan pada surgawi gitu ya, surgawi tidak kelihatan kamu bawa negara kan kebangsaan yang bawa keimanan. Nah, jadi kalau eksperimen kalau tenang, oke lah kamu mau melakukan suatu kali. Nah, berarti kalau seperti ini sekarang akar persoalannya apa masalahnya? Kamu sudah memberikan ini ya strategi dan sebagainya, ini apakah menjadi persoalan yang mengapa kamu tertarik menjadi ini meneliti ini persoalan masalahnya gapnya? Persoalannya yang pertama bahwa di Kalimantan Tengah ini seperti yang saya sudah jelaskan ada konflik yang pernah terjadi pada tahun 2001. Nah ini masih membekas di masyarakat budaya. Nah, dikhawatirkan dengan adanya permasalahan. Konflik ya, konflik karena kebangsaannya kurang. Ya. Saya terima. Kemudian Anda melakukan emulasi tadinya. Ya. Bagaimana? Saya melihat ada wawancara mendalam. Seperti apa yang kamu dalami, yang kamu kejar? Pendalamannya ini sehingga kamu menemukan suatu rekomendasi. Wawancara yang saya lakukan itu pertama bahwa saya wawancara pada kepala sekolah, guru paknya dulu, lalu wali kelasnya. Nah, di sana ditanyakan apakah mereka memahami filosofi Pakilan Mabetang dan apakah nilai persatuan dan kesatuan yang ada di dalam filosofi Pakilan Mabetang ini sudah diterapkan di sekolah tersebut. Lalu hasil jawaban mereka sudah menerapkan mereka. Ya, saya akan itu. Pasti kamu hanya pertanyaannya hanya menjelaskan. Guru kepala sekolah lebih ngerti daripada kamu yang berpeneliti. Kalau Anda menjelaskan apa sudah, berarti jawabannya sudah. Kalau mungkin kepala sekolah menjawab. Artinya kamu belum mendalami dari persoalan konfliknya tadi. Persoalannya apa sih kok ini masih terjadi, kebangsaannya kurang gitu saja. Bagaimana membawa ini mestinya yang kamu kejar. Karena persoalan konflik supaya tidak terjadi sehingga kebangsaan apa yang ingin kamu tanamkan di sini dengan peta tadi. Sehingga nanti kalau generalisasi ya bisa kita bawa ke budaya daerah itu misalnya generalisasi yang kamu ya tidak ada di daerah Kalimantan tidak di Kalimantan nanti bisa Jawa bisa ngomong apa nanti daerah-daerah itu bisa dibawa itu nanti rekomendasinya. Jadi berpijak pada jangan pendidikan nanti lanjutnya yang itu berpijak pada persoalan masalah karena kalau hanya mendeskripsikan dari apa yang ada kamu sosialisasikan tadi, apakah kamu akan mengajarkan ABC 4 tadi tentang sosialisasi udah saya kira ini juga udah dimengerti oleh masyarakat sana. Tapi sekarang kamu mau melihat soal itu supaya menjadi kuat, didalami, nah itu mestinya yang digali sehingga kamu punya rekomendasi yang lebih apa? Bagaimana menguatkan kebangsaan? Baik, jadi yang Bunga Betara tadi
rumah tadi itu, Iya. rumah Betam tadi itu kan dihuni oleh keluarga, ya kan? Keluarga besar, ya toh? Iya. Dan itu dijadikan kayak semacam tadi itu pembelajaran untuk kebangsaan bagi anak SD kelas 6, jadi kesulitan kecil saya adalah bagaimana menjelaskan kepada anak kelas 6 bahwa rumah Betang yang dihuni satu keluarga itu menggambarkan Indonesia yang berbagai macam. Gimana cara? Iya, gimana caranya? Caranya? Coba ya gini, misalnya pandanglah kami semua itu anak-anak. Praktekkan saja saya. Baik. Pakai itu. Oke, baik anak-anak. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang bagaimana masyarakat suku Dayak di Kalimantan ini dapat bersatu, dapat memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai seorang negara ada nilai filosofi pemikiran kita yang menjadi besar bagaimana. Bu, sebentar, filosofi itu apa? Kelas SD belum belajar filosofi. Ini ada anak kelas 6 yang agak sedikit cerewet, jenius. Jadi di dalam kehidupan kita ada nilai-nilai yang dapat memperkokoh semangat dan persatuan kita. Ada nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kesetaraan, dan nilai damai. Kalian tahu nilai kebersamaan itu seperti apa? Jawab. Ganti ya. Baik, nilai kebersamaan seperti kalau saya bersama ibu, ayah makan bersama dengan adik-adik. Iya, itu betul. Nilai kebersamaan yang seperti itu hanya juga kehidupan masyarakat di dalam kehidupan kita yang bernegara dalam kehidupan kita. Ya, baik, oke. Poin yang mau saya maksudkan adalah membahasakan nilai filosofi menjadi bahasa anak-anak kelas 6 itu yang krusial. Seperti misalnya bersama itu gampang. Kalau bersama ialah seperti ketika misalnya kamu makan bersama dengan ayah ibu dan seterusnya. Tapi coba tadi yang kesederajatan tadi, kesetaraan, itu gimana? Itu saya menjelaskannya dengan ketika mereka duduk bersama. Duduk, coba kalian duduk. Bagaimana tinggi kalian? Sama atau tidak? Oh ya sama dulu. Coba berdiri. Tingginya sama tidak? Sama. Begitu itulah seperti itu menilai secara itu. Oke. Tetapi poinnya adalah itu kan dalam kedudukan. Nah, maksud saya bagaimana menjelaskan kepada anak, misalnya dari suku Flores, dari suku Papua, dari Jawa dan macam-macam kepada anak-anak ini supaya mengaku bahwa ada keberlainan satu sama lain, tapi mereka itu sama gitu saja. Caranya adalah coba lihat teman. Walaupun dia misalnya murid saya itu ada yang sama dengan Flores, rambutnya keriting, kulitnya agak coklatan. Dia memang berbeda. Jadi saya bersamakan walaupun mereka ada dua orang itu, yang satu dia Dayak, yang satu dia Flores. Jadi saya perlihatkan bahwa. Baik, sudah saya potong karena sudah jelas ya, bukan karena tidak menjawab dengan baik, tapi karena sudah jelas percakapan kamu. Yang saya usulkan begini, mungkin baik bahwa anak-anak itu diajar untuk melukis, menggambar. Misalnya yang satu keriting, yang satu gundul, yang satu lurus dan seterusnya, lalu pakai warna yang beda-beda. Bahwa ada loh
yang manusia itu hitam, manusia kuning, manusia biru, ada juga manusia kuning dan merah dan seterusnya. Itu menunjukkan perbedaan, tetapi tetap. Nah, singkat kata, saya kira ini baik, tapi untuk anak kelas 6 itu kan menantang. Tidak bisa ngomong filosofi anak-anak, tidak bisa. Filosofi itu apa, Bu? Nilai itu juga, nilai itu apa, Bu? Itu yang saya dan cukup. Baik, terima kasih Dewan Juri. Kita beri tepuk tangan buat Elia. Mohon persiapan buat peserta nomor 24. Kami mohon tetap ingat